Hai Naranisa Lovers, mampir lagi di channelnya Naranisa Cake. Untuk kali ini tutorialnya adalah video yang paling banyak di request nih di hari-hari kemarin ya. Cara pembuatan buttercream yang kokoh, lembut, tidak berpori dan bisa digunakan untuk buttercream steam, bikin mawar, juga diaplikasikan di sebuah cake ya. Nah, untuk kalian yang penasaran gimana sih proses bikinnya, disimak ya videonya sampai habis. Untuk langkah yang pertama, kita persiapan bahan dulu dalam pembuatan buttercream ini ya, biar kita bisa bikin sendiri, nggak harus beli-beli terus. Nah, apa nih bahannya? Ada 500 gram mentega putih. Kalian bisa menggunakan merek apa saja ya yang tersedia di TBK dekat rumah kalian. Untuk kali ini saya pakai yang merek Malinda nih. Terus untuk komposisi gulanya ada 125 gula pasir, ada 1/4 sendok teh garam nih. Juga pemakaian vanilinya, vanili bubuk saya pakai setengah saset saja. Untuk pemakaian susu kalengnya pakai setengah kaleng saja ya, soalnya kita hanya membuat buttercream setengah kilo nih. Untuk komposisi air 125 ml air. Nanti ini akan digunakan dalam pembuatan simple sirupnya ya. Oke. Untuk resep lebih lengkapnya kalian bisa lihat nanti ya di bagian deskripsinya, udah saya tulis kalian. Sekarang kita membuat simple sirup. Siapkan wadah, kemudian masukkan gula, vanili, garam, sama air nih. Kalau ingin rasanya lebih enak, kalian bisa menggunakan vanili cair ya. Tapi pemasukan vanili cairnya ini waktu kita nge-mix mentega putihnya. Jangan diikutkan dalam merebus simple sirup ya. Berhubung saya pakai vanili bubuk, jadi saya ikutkan dalam pembuatan simple sirup ini. Diaduk-aduk sampai gula larut, menggunakan api kecil saja ya, biar nggak gampang gosong nih. Satu hal yang perlu diingat, dan ini adalah kunci pembuatan buttercream yang tidak berpori, pemasukan simple sirup ini dalam kondisi yang panas ya, atau hangat cenderung panas nih, karena kita mengharapkan buttercream ini waktu dibuat bunga mawar ini nggak ada pori-porinya, seperti itu ya, bener-bener halus. Di mix seperti ini simple sirup sama mentega putihnya. Kalau sudah agak tercampur, bisa dimasukkan setengah kaleng susu kental manis nih. Kalian bisa menggunakan merek apa saja ya, yang penting setengah kaleng komposisinya. Di mix dengan kecepatan maksimal, dan untuk lamanya disesuaikan dengan kecepatan mixer masing-masing ya, soalnya kan beda merek. Biasanya antara 15-20 menit itu udah cukup kok, sampai adonan ini mengembang 2 kali lipat. Kalau udah seperti ini, matikan mixernya, jangan sampai over mix ya, karena kita proses pembuatan bunga mawar. Kita buktikan bener gak sih kalau buttercream ini kokoh kalau dibikin bunga mawar. Nah, caranya sama, menggunakan paku mawar, terus spuitnya juga spuit mawar juga ya. Berhubung nanti bunga mawarnya akan saya masukkan ke dalam freezer, jadi saya butuh potongan kertas roti ya, biar gampang menjajarnya di dalam freezernya nanti ini. Untuk proses pembuatan bunga mawar bisa kalian lihat di video saya sebelumnya. Sudah saya bikinkan tutorialnya secara khusus ya, cara membuat bunga mawar dari buttercream. Kalau ingin lebih detailnya seperti itu ya. Nah, caranya seperti ini. Kita bikin nggak terlalu besar sih, kecil-kecil saja ya, soalnya nanti kita akan aplikasikan di atas cake yang lumayan kecil juga ya. Jadi bunganya kita bikin 4 saja. Nah, jadinya seperti ini. Lumayan kokoh kok kalau dibuat kelopak-kelopak bunga ya, seperti ini. Nah, ini siap dimasukkan ke dalam freezer ya, biar agak beku nanti. Nah, sekarang kita masuk proses pendekoran dengan menggunakan buttercream yang sama. Kita coba aplikasikan di dalam sebuah base cake ini. Kalian bisa menggunakan brownies ukuran 14 cm, lumayan mumil nih, serasa kayak bikin Korean lunch cake ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting nanti hasilnya bisa bagus. Untuk langkah yang pertama, pengolesannya dikasih buttercream tipis saja dulu, nggak apa-apa. Nanti untuk menutup remahannya ya, biar tidak ikut tercampur dalam pengolesan selanjutnya. Kalau udah seperti ini, bisa ditambahkan buttercream lagi. Soalnya nanti kita akan menggunakan teknik buttercream steam, jadi otomatis kita membutuhkan dasaran cake yang lumayan mulus, lumayan halus juga, agar nanti dalam proses penyiraman buttercream steam itu sendiri bisa lancar ya, bisa mudah waktu kita menyiramkannya. Seperti itu ya. Dicoba dirapikan bagian atasnya, dibikin agak melengkung ya, seperti ini. Kalau ada bagian yang masih terlihat hitam-hitam remahannya, bisa dikasih sedikit buttercream lagi biar bisa tertutup semuanya. Oke, dalam proses pengolesan jangan lupa bersandi dengan kompor karena kita membutuhkan efek hangat ya dari pisau oles ini. Kalau tidak ada kompor bisa menggunakan
air panas. Ini sama saja ya. Tutorialnya kayak apa bisa kalian lihat ya di video saya sebelumnya tentang cara memoles buttercream yang mulus, halus, rapi dengan menggunakan dua teknik nih. Rekomendasi channel ada di atas, nanti bisa dibuka ya linknya. Sekarang kita masuk proses buttercream steam dengan menggunakan buttercream yang sama. Kita coba panaskan ya. Gimana sih jadinya kalau ini digunakan untuk mengcover cake ya. Nah jadinya seperti ini nih. Buttercream steam ini hasilnya lebih rapi, lebih mulus seperti fondant ya, daripada mengoles-oles secara manual. Ini hasilnya saya jamin lebih bagus kalau kita prosesnya seperti ini nih. Untuk cara lebih lengkapnya, bagaimana memanaskan buttercream juga waktu proses penyiramannya seperti apa, kalian bisa buka di video saya sebelumnya ya, yang judulnya buttercream steam. Rekomendasi channel ada di atas, nanti bisa dibuka ya linknya. Kalau udah proses penyiraman, kita membersihkan buttercream yang meleleh di bagian bawah yang menempel di atas tatakan dengan menggunakan spatula plastik ya. Kita ambil secara perlahan, jangan sampai menyentuh bagian dalam ya, nanti kotor buttercreamnya. Kalau udah diambil semuanya sampai bagian tepi cake-nya ya, seperti ini, kita rapikan sedikit saja. Soalnya untuk perpotongan bagian bawah ini nanti akan ditutup dengan menggunakan squid ya, atasnya biasa menyebutnya ombre nih. Saat merapikan jangan lupa ujung spatulanya dipanasi dengan kompor sebentar ya, biar hangat, biar lebih mudah waktu kita menggerakkannya ya di bagian bawah ini, biar nggak tersendat-sendat di jalannya. Untuk tatakannya biar lebih rapi bisa dilap sama tisu ya, biar lebih bersih. Sekarang kita proses pembuatan ombre dari buttercream. Kita menggunakan buttercream yang sama juga, kita tutup bagian bawah cake-nya dengan cara seperti ini nih. Cara menggunakan squid dasar untuk pemula udah saya bikinkan tutorialnya juga ya. Rekomendasi channel ada di atas, nanti bisa dibuka ya linknya. Kalau udah kondisi beku, bunga mawarnya kita keluarkan dari freezer ya, kemudian kita letakkan di atas cake seperti ini. Kita mulai menghias ya bunga-bunganya dengan menggunakan buttercream warna hijau. Kita bikin bakal bunga, terus atasnya dikasih titik kecil-kecil warna putih seperti ini ya. Untuk daunnya saya pakai fondant saja biar lebih gampang. Dikasih tulisan biar tambah cantik, biar lebih pantas ya kalau dilihat. Nah jadinya seperti ini nih. Ini adalah proses pendekoran dengan menggunakan resep buttercream yang tadi ya. Bisa dilihat hasilnya mulai dari pembuatan bunga mawarnya, lalu pengcoveran cake-nya menggunakan buttercream steam. Kayak gini nih hasilnya, mulus banget ya seperti fondant. Jika waktu menyemprotkannya menggunakan squid menjadikan ombre-ombre nih. Nah kayak gini nih, bisa dilihat ya. Recommended banget untuk resepnya, kalian bisa mencobanya ya. Kalau tidak ingin beli-beli terus buttercreamnya, sekali-kali pengen bikin sendiri, bisalah dicoba ya resep yang satu ini. Oke, yang suka dengan video ini jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Jika dinyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian tidak ketinggalan tutorial terbaru dari Naranisa Cake. Makasih ya atas kesetiaan di channel ini. Ditunggu lagi untuk video berikutnya. Sampai jumpa lagi.